Kami selama sepekan mengadakan penelitian tentang orang-orang Kerinci di Kuala Lumpur dengan bimbingan Prof. Syafri Sairin, dipimpin oleh Pak Mahli Zainuddin. Kami datang ke Kuala Lumpur dari tanggal 12 sampai 18 September 2022. Di hari pertama kami masih mencari-cari informan yang dapat kami gali informasinya. Pantai Dalam bersama Pak Mahli dan Sungguh menantang karena kami tidak langsung mendapatkan informasi yang kami cari atau informan yang kami cari. Tapi kita mendapatkan cukup informasi tentang di mana orang-orang Kerinci itu berkumpul. Sehingga pada keesokan harinya kita dapat kembali ke tempat tersebut untuk dapat berbincang, mewawancara dan menggali informasi dari para informan. Kuala Lumpur. Prof. Syafri dengan usia yang sudah lebih dari 70 tahun sangat antusias, punya energi yang berlebih untuk berjalan menyusuri perkampungan Kerinci di Bukit Angkasa ini. Apalagi beliau punya memori pernah tinggal di sekitar wilayah ini juga. Tapi melihat energinya sebagai seorang antropolog dan antusiasmenya, kita semuanya jadi termotivasi juga. Nah, keesokan harinya kita kembali ke Bukit Angkasa. Saya menaiki bus ini, sementara Prof. Syafri dan Pak Mahli Zainuddin mengendarai mobil bersama seorang mahasiswa dari Universitas Malaya yang memang disediakan oleh kolaborator kami, Pak Asman, untuk mendampingi kami selama fieldwork di kawasan Bukit Angkasa, Pantai Dalam, dan wilayah-wilayah lain di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Saya berangkat dari flat Kerinci, flat Kampung Kerinci, melewati Bangsar South. Keseluruhan wilayah ini dulunya dikenal sebagai atau disebut sebagai Kampung Kerinci. Sempat berganti nama menjadi Bangsar South, tapi karena aspirasi, aspek sejarah dan perjuangan seorang anggota parlemen dari kawasan ini, Pak Fahmi Fadil, akhirnya berhasil mengembalikan nama Kampung Kerinci sebagai nama wilayah tersebut. Kita sampai di wilayah menuju Bukit Angkasa untuk bertemu dengan komunitas Kerinci di sebuah warung kecil yang ada di sana. Di situ juga banyak hidup para perantau dari Kerinci yang sudah berlangsung berabad-abad sejak tahun 1800-an. Nah, kita sudah memasuki komplek Bukit Angkasa di sana. Itu perumahan-perumahan susun yang relatif padat sebenarnya. Saya juga demikian sebelah sana. Nah, begitulah. Dan di sana juga ada klinik community Kerinci. Kita sudah sampai di Bukit Angkasa. Lihat, antropolog kita sudah mulai beraksi di sana untuk berbincang tentang interview dengan informan, yaitu Bu Romlah dan Bu Zuraida. Apa itu?
Kita sudah sampai di sebuah warung kecil yang dimiliki dan dikelola oleh dua orang bersaudara, Bu Romlah dan Bu Zuraida, di kawasan Bukit Angkasa. Kita bertemu dengan banyak orang Kerinci di sana, Pak Sahib yang bekerja di bangunan, Pak Martunus yang bekerja sebagai driver, Pak Zahari yang juga bekerja sebagai driver, ada Pak Suryadi yang merupakan sekretaris dari Himpunan Keluarga Kerinci Nasional di Malaysia. Ada juga mahasiswa dari Himalaya yang punya darah Kerinci juga di situ. Mereka berasal dari berbagai kampung di wilayah Kerinci. Ada yang dari Tanah Dalam, ada yang dari Sungai Penuh, dan tempat-tempat yang lain. Mereka semuanya datang ke Kuala Lumpur ini memperbaiki kualitas hidup mereka, menjadi layak yang lebih baik, dan bersama keluarganya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu tantangan dalam penelitian ini adalah untuk bisa masuk ke dalam komunitas Kerinci ini tidak mudah. Tapi beruntung kami memiliki Pak Mahli Zainuddin, orang dari Kerinci yang bisa berbahasa Kerinci dan berlibat dengan Kerinci, sehingga komunitas Kerinci begitu terbuka untuk bisa membagi informasinya, membagi kisah hidupnya, membagi pengalaman hidupnya di Kuala Lumpur, dan imajinasi mereka atau ingatan mereka, memori mereka tentang kampung Kerinci kepada kami. Kalau pensi pun, kalau pensi nak balik sana pun tak nak balik lama. Saya tak ada pensi sini, tak ada kerja. Jadi kalau kakak bapak anak tadi memang asli KL. Bukanlah keturunan teman kita juga. Bapa ada tu dengan ayah saya sepupu. Oh. Dari situ. Seperti Bu Romlah, Saya kenal. beliau Saya lahir di Kerinci, katakan jodoh kan. besar di Kerinci, Dia dari orang tua campuran, satu kali pertama jumpa, kali pertama tu dari Kerinci dan satunya dari Malaysia. Terus kemudian Alhamdulillah. besarnya jodoh. dia pergi ke Kuala Lumpur dan Saya dapat anak mama. bekerja di Kuala Lumpur, tapi masih punya memori yang sangat lekat dengan Kerinci. Datang sampai ke mana lain. Masih sering berkunjung ke Kerinci, Umur berapa baru jadi bahkan tidak menutup kemungkinan akan menghabiskan sisa masa hidupnya di Kerinci setelah karena bahasa tidak lagi Kerincinya bekerja masih di bagus. Malaysia. sayang. Walaupun ada sub dialect tanah yang Pulau Sangkar ada perbedaan, tapi kami saling paham. Kalau cakap dengan anak-anak okey lah. Okey lah. Kejap-kejap datang. Kejap-kejap datang. Belum lagi, banyak lagi. Jadi anak-anak paham bahasa Saya kan? Kerinci. Saya kan? Boleh. Saya kan? Apa? Teh tarik ada. Terakhir bila balik ke Thailand. Malam bos dulu. Di tengah perbincangan kami dengan Bu Romlah, datang orang 3 tahun Kerinci yang lain yang berasal dari kampung Tanah Berapa lama Dalam di sini? atau Pulau Sangkar. Berapa mau deh bikin cewek kembali? Dalam perbincangan kami, Oh, waktu no meninggal dari dan ia juga berbagi tentang Adik ini meninggal. memorinya, tentang pengalamannya,
Minggu lah. tentang aspirasinya jika nanti sudah tidak bekerja Tak lama. ke Malaysia lagi. Kain tanah. Oh, Itu dari yang kemarin Tanjung. kain tanah. Beli. Bos kita kan? Dia bekerja di Ah, ini sektor Oh, perminyakan. Keluarga ada dari no tu sekolah lumayan. Ah ini alamun ni anda. Sukses di Malaysia, tapi karena kecelakaan selama setahun beliau cuti, gaji juga terus mengalir, terang Bukit Tinggi. tapi dalam waktu yang tidak lama akan segera kembali ke pekerjaan. Tuh di Jogja. Saya dari Jawa. Jogja. Ini orang Malaysia lokal. Dulu ada family. Selain berbincang dengan orang Kerinci di warung Bu Romlah, kami juga ketemu dengan Ketua Himpunan Kerukunan Kerinci atau Keluarga Kerinci Nasional di Malaysia, Bu Yeni, dengan Datuk Kuris, salah seorang imigran yang juga sangat sukses memiliki hotel. Lalu kami juga berbincang dan berdiskusi dengan akademisi di Akademi Pengajian Melayu, Pak Azman Awang yang merupakan kolaborator kami, Bu Yati dan suaminya, dan kita juga sempat mengunjungi perpustakaan di Akademi Pengajian Melayu, berbincang dengan pustakawan di sana yang koleksi tentang etnis-etnis di Nusantara sangat banyak. Bugis, Jawa, dan tentu saja koleksi tentang orang-orang Kerinci. Kontribusi, partisipasi, dan keterlibatan orang-orang Indonesia di Akademi Pengajian Melayu ini cukup lama ya, cukup panjang. Ada Sultan Tangger Ali Syahbana yang pernah menjadi India Muslim. ketua di situ. Dan di hari terakhir kami dijamu oleh Bu Yati di sebuah restoran kawasan Bangsar, namanya Restoran Mahbub. Kami menikmati ayam tanduri dan berbagai macam makanan lezat dengan rempah-rempah yang sangat nikmat.